hati ning rat negeriku, nagari gemah ripah kang merdeka. Pertama, Raja Sri Samariwijaya yang memimpin kerajaan Kediri dari tahun 1042 sampai 1051. Pada tahun 1051 sampai 1112 kerajaan Kediri dipimpin oleh Sri Jitendrakara. Pada tahun 1112 sampai 1135 kerajaan Kediri dipimpin oleh Sri Bameswara. Pada tahun 1135 sampai 1159 kerajaan Kediri dipimpin oleh Jayabaya. Pada tahun 1159 sampai 1169 kerajaan Kediri dipimpin oleh Sri Sarweswara. Pada tahun 1169 sampai 1180 kerajaan Kediri dipimpin oleh Sri Aryaswara. Pada tahun 1180 sampai 1182 kerajaan Kediri dipimpin oleh Sri Gandra. Pada tahun 1182 sampai 1194 kerajaan Kediri dipimpin oleh Kameswara. Pada tahun 1194 sampai 1222 kerajaan Kediri dipimpin oleh Kartajaya. Berikut adalah sumber-sumber dari Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Prasasti Jaring, dibuat oleh Kerajaan Kediri pada 19 November tahun 1181 untuk menjelaskan pemberian pernyataan penduduk hukum melalui Sarapati dari Sarawaja. Isi prasasti tersebut merupakan sebuah harapan yang tidak dapat dipenuhi oleh Raja Kerajaan Kediri sebelumnya. Yang kedua, Prasasti Kamulan merupakan sebuah peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat pada tahun 1116 Saka saat Raja Kertajaya masih memegang tahta di Kerajaan Kediri. Yang ketiga, Prasasti Talan merupakan peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gurit, Blitar, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat pada tahun 1136 Masehi atau tahun 1058 Saka. Isi utama dari prasasti ini adalah penentuan masuknya Desa Talan ke wilayah Panumbang dan dibebaskan dari pajak. Yang keempat, Prasasti Galunggung merupakan peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Rejotangan, Tulungagung. Prasasti ini berukuran 160 x 80 x 75 cm dengan ukiran huruf Jawa kuno dalam 20 baris. Isi tulisan prasasti ini tidak cukup terbaca karena ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Terima kasih. Pada tahun 1041 atau 963 Masehi, Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Kahuripan menjadi Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Dikisahkan dalam prasasti Mahatsubhya tahun 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama tahun 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang tahun 1540 Masehi. Tujuan pembagian kerajaan menjadi dua agar tidak terjadi pertikaian. Sri Samarawijaya mendapat kerajaan bagian barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan Mapanji Darasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Sekarang saya akan membahas tentang peruntungan di Kerajaan Kediri. Peruntungan Kerajaan Kediri bermula dari perselisihan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Kaum Brahmana meminta bantuan Ken Arok, pemimpin Tumapel yang ingin memisahkan diri dari Kediri. Pada 1222 Masehi, pasukan Ken Arok mengalahkan pasukan Kediri di desa Gantar, menyebabkan Kediri runtuh dan menjadi bawahan Singosari. Ken Arok mengangkat putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Pada tahun 1258, kepemimpinan berlanjut di Sastrajaya dan pada 1971 Masehi oleh Jaya Katuang. Jaya Katuang kemudian memberontak melawan Raja Kertajaya dari Singosari, mengalahkannya dan membangun kembali Kediri. Namun tak lama kemudian Raden Wijaya menantu Kartanegara menyerang dan menghancurkan Kediri. Sejak saat itu Kediri benar-benar runtuh dan tidak dapat bangun lagi. Untuk masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu sekitar tahun 1135 hingga 1159. Pada masa ini Kerajaan Kediri menjadi kerajaan besar di Nusantara yang berpengaruh hingga ke Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Kerajaan Kediri dipimpin oleh beberapa raja dimulai dengan Sri Samarawijaya 1042 sampai 1051 dan Sri Jitendrakara 1051 sampai 1112. Masa kejayaan terjadi di bawah Raja Sri Bambaswara 1117 sampai 1135 dan mencapai puncaknya saat Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 berkuasa. Setelahnya kerajaan dipimpin oleh Sri Sarweswara 1159 sampai 1169, Sri Aryaswara 1169 sampai 1181 dan Sri Gandra 1181 sampai 1182, Raja Kamaswara 1182 sampai 1194. Jaya dalam bidang kesusastraan, namun kerajaan Kediri runtuh di bawah Raja Kertajaya 1194 sampai 1222. Kehidupan sosial, sistem sosialnya beragam dengan berbagai kelas sosial dan golongan masyarakat. Golongan Brahmana sebagai pemimpin spiritual, Ksatria sebagai pemimpin militer, Waisya sebagai pedagang dan pengusaha, Sudra sebagai pekerja manual. Kehidupan ekonomi bercorak agraris dengan lahan pertanian di sekitar sungai Berantas yang subur. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Berantas. Barang-barang yang diperdagangkan terdiri dari emas, perak, kayu, cendana, rempah-rempah, dan pinang. Agama bercorak agama Hindu Siwa. Ada juga beberapa peninggalan dari Kerajaan Kediri, antara lain seperti Prasasti Galunggung, Prasasti Talan, Candi Penataran, Candi Ngurah, Arca Ganesha, dan Arca Totok Kerot.